Pemirsa, permasalahan sampah di ibu kota masih menjadi permasalahan yang cukup rumit dan hingga kini belum bisa terselesaikan dengan baik. Namun di daerah Semper Barat, Jakarta Utara, ada salah seorang yang mampu menjadi pelopor dalam membangun bank sampah bagi warga di sekitarnya. Sampah-sampah yang dibuang masyarakat kemudian dikelola dan akhirnya menjadi bisnis yang dapat meraup keuntungan. Dan lebih uniknya lagi, sesuai dengan namanya bank sampah, warga tidak hanya bisa meminjam uang namun juga bisa menabung sampah. Pemukiman yang bebas dari timbunan sampah dan bau menyengat merupakan dambaan setiap warga, baik di desa maupun kota. Karena itu, salah satu solusi kreatif yang dinilai mampu mengurangi timbunan sampah adalah melalui bank sampah, di mana warga dapat menyetor sampah dan menabung sesuai dengan nilai sampah tersebut. Bank sampah bisa dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini, maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah, juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Nanang Suwardi, sosok inspiratif yang menjadi pelopor berdirinya Bank Sampah Karya Peduli di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Diawali dengan niat dan usaha untuk mengatasi masalah sampah di lingkungannya, di pertengahan 2009 ia mampu melahirkan inspirasi dengan mendirikan bank sampah. Memang sulit, namun dengan kerja keras dan keyakinan mampu merealisasikan impiannya. Dengan berbagai kendala yang dihadapi dan tanpa modal finansial juga menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Ya, sebenarnya sekarang ini sudah banyak, Mbak. Indonesia itu sudah 1195 bank sampah. Nah, sudah banyak. Kalau di RW 9 itu cuma satu. Di Semper Barat itu ada dua, ya. Semper Barat, dan untuk Jakarta Utara ada 24 bank sampah yang sudah kita dirikan. Pengelolaan bank sampah ini semua dimulai dari sampah yang dibuang masyarakat. Sampah-sampah tersebut dipilah dan dibagi antara sampah organik dan non-organik yang kemudian dikelola untuk menghasilkan profit. Untuk 1 kg sampah seharga Rp1.500. Salah satu contoh hasil karya bank sampah ini adalah tas dan sepatu yang memang murni dibuat dari hasil pengelolaan sampah. Bank sampah dapat membantu masyarakat untuk belajar memilah sampah organik dan non-organik. Sampah non-organik bisa ditabungkan ke bank sampah, sementara sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos. Dengan begitu, sampah memiliki nilai ekonomis. Bank sampah ini didirikan sebagai wujud apresiasi terhadap lingkungan dan sekaligus memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat ekonomi lemah. Bank Sampah Karya Peduli mempunyai program pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pinjaman tanpa bunga ataupun jaminan yang bayarnya pun dengan menggunakan sampah. Bahkan Bank Sampah Karya Peduli telah melayani pembayaran rekening listrik dengan memotong langsung dari saldo tabungan sampah nasabah. Nasabah diberi buku tabungan sehingga penyetoran mereka akan tercatat dengan rapi. Nanang bersyukur warga di daerahnya menyambut baik ide bank sampah yang dibangunnya meskipun di awal ada yang meragukannya. Kini nasabah dari bank sampah yang dikelolanya sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Bukan hanya terbatas pada ibu rumah tangga yang kerap berurusan dengan sampah rumah tangga, namun juga hingga kalangan anak-anak. Dengan begitu, semua warganya dapat berkontribusi membangun bank sampah dan ikut menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, indah, dan asri. Volume sampah di lingkungan kita kurangi, ya. Dan menghasilkan ekonomi yang sangat luar biasa gitu kan. Bagaimana kita kurangi, kita lakukan satu pencegahan, ya, pencegahan jangan sampai sampah makin menumpuk. Bahkan yang sudah ada kita olah, kita daur ulang, kita recycle gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu tujuan kita. Jadi bank sampah ini solusi kreatif dalam rangka menangani masalah sampah, sekaligus solusi alternatif dalam rangka pengentasan kemiskinan. Beberapa waktu lalu, Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan akan membangun bank sampah di 250 kota di seluruh Indonesia. Pendirian bank sampah ini seharusnya tidak sekedar dijadikan sebagai target dan program semata. Ada poin penting yang harus dicapai, yakni perubahan pola pikir masyarakat tentang sampah, sehingga masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dengan adanya kesadaran ini, maka bank sampah tidak hanya menjadi semangat di awal, tetapi akan terus digerakkan dan mampu menjadi solusi dari permasalahan di ibu kota. Dengan adanya target pendirian bank sampah di 250 kota di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup,
Semoga pemerintah memberikan penguatan kepada bank sampah yang sudah berdiri, seperti dengan membuka peluang pasar bagi produk daur ulang sampah sehingga produksinya terserap pasar. Begitupun jika masyarakat menghasilkan kompos dari sampah organik. Kecamatan, kelurahan, dan kebersihan ya, tetap juga mengharapkan bahwa akan mencari tanah-tanah kosong untuk pembuatan LPS kan.